Saudara, saya tidak akan lama karena saya tahu saudara sudah dilawat Tuhan. Ya, dan Roh Kudus akan berbicara lebih keras bagi kita secara pribadi ketika kita ada dalam hadirat Tuhan. Tapi hari ini Tuhan mau ingatkan, tadi pagi saya sampaikan tentang stres yang dialami oleh manusia dan saya ambil contoh dari Daud. Tadi pagi kita belajar tentang bagaimana Daud mengalami stres yang dari Tuhan. Emang ada stres yang dari Tuhan? Ada. Ketika Daud itu diangkat menjadi raja dan akhirnya Saul iri kepada dia, Daud tidak ingin menjadi raja. Daud tidak ingin ketenaran, tapi Tuhan beri itu kepada Daud sebab dia berkenan. Namun ternyata ada iri hati dari Saul sehingga Saul ingin membunuh Daud. Saat itu Daud mengalami stres yang dari Tuhan. Karena dia gak salah, dia gak buat dosa, tapi tekanan itu datang. Dan dia dikejar oleh Saul. Dan 2 kali Daud mendapat kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia tidak lakukan itu. Kenapa? Karena dia berhasil mengontrol jiwanya, sebab dia mengalami tekanan yang dari Tuhan. Hari ini siang ini saya akan membahas ya, bagaimana ketika orang itu mengalami tekanan karena dosa. Ada 2 hal yang membawa manusia mengalami stres. Yang pertama yang Tuhan izinkan. Kalau stres itu Tuhan izinkan, pasti membawa kebaikan. Kita dilatih olehnya, kata firman Tuhan. Tapi kalau stres terjadi karena dosa, ini berbahaya saudara. Kita lihat kenapa Daud mengalami stres yang karena dosa. Ya, berawal hanya dari ketika dia melihat Batseba mandi. Saudara tahu semua kisah ini kan? Sebenarnya kalau dia hanya melihat, itu yang melihat itu adalah mata. Dan mata ini berada di luar jiwa. Mata ini adalah bagian tubuh. Tapi ketika matanya melihat, Daud mengizinkan apa yang dia lihat dengan mata masuk ke dalam jiwa. Yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Segala sesuatu yang ada di luar, kalau tidak kita izinkan masuk ke dalam jiwa, maka itu akan biasa saja. Waktu saudara dengar orang fitnah saudara, cuma di kuping toh, jangan biarkan masuk ke jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, ada seorang ibu berkata kepada saya dimaki-maki adik saya bu. Dia kata-katain saya lewat WA, ibu baca ini bu. Saya baca saudara. Lalu saya bilang, ibu membiarkan itu masuk ke jiwa. Setiap hari kata dia, ibu tahu saya baca ulang-ulang itu dia punya WA. Bodoh gak? Bodoh. Kenapa ibu baca ulang-ulang? Alkitab berkata, renungkanlah firman Tuhan siang dan. Kenapa ibu renungkan WA-nya ibu? Punya ada yang maki-maki ibu. Lama-lama ibu sakit jiwa. Hapus, buang dari memori ingatanmu. Jangan izinkan sesuatu masuk ke dalam jiwa. Masalah keuangan itu ada di jiwa atau di luar jiwa? Di dalam atau di luar? Enggak usah pura-pura. Kebanyakan orang uang dibawa dalam jiwa toh. Makanya jadi gila. Uang itu tempatnya di bank, jangan taruh di hati. Amin. Nggak ada yang amin. Iya. Saya setengah mati cari uang ibu. Masa cuma taruh di bank, taruh di hati dong. Ya gila kau saudara. Jangan izinkan sesuatu masuk ke dalam jiwa. Karena apa yang ada di luar itu semua tidak kekal. Tapi yang ada di dalam itu yang. Kenapa kita jadi gila? Karena kita izinkan semua perkara-perkara yang fana itu masuk ke dalam jiwa. Ketika Daud melihat Batseba mandi, itu kan cuma di mata toh. Kan dia langsung bisa tutup mata, masuk ke kamarnya, selesai. Amin. Tapi Daud bawa itu ke dalam jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Waktu dia lihat Batseba mandi, pikirannya muncul. Siapa itu perempuan ya? Makanya saya kalau ke Israel, ke istana Daud, saya tanya sama guide-nya, kamar mandinya Batseba mana ya? Memang benar itu kan berterap-terap ke bawah.
Ya, saya mau tanya saudara, yang salah siapa? Batseba? Ya, Pak Lukas jawab Daud. Ya, ada yang ngomong lagian Batseba kenapa mandi, Bu? Dia mandi kan suka-sukanya dia toh. Hak-haknya dia mau mandi jam berapa kan tuh kamar mandinya dia toh. Emang dia biasanya mandi jam segitu? Terus kalau Daud juga melihat dia lagi pas mandi, pas Daud ada di soto istana, salah enggak Daud? Bapak-bapak, kalau kau lihat cewek seksi, salah enggak? Langsung enggak, seneng malah ya. Ya, malah enggak salah Bu, berkat. Menikmati ciptaan Tuhan. Ya, enggak salah, enggak ada yang salah. Yang jadi salah itu waktu semua itu dibawa masuk ke dalam jiwa. Daud merenung siang dan malam. Dia ingat bodinya Batseba. Rambutnya pirang, bodinya seksi, kulitnya putih. Bapak-bapak enggak usah ikut membayangkan. Ya, akhirnya ketika masuk ke pikiran, jiwa itu kan pikiran, perasaan, kehendak. Waktu dia mulai pikir terus, turun ke perasaan, jadi kepengen. Nah ini, pengen kenal, pengen dekat, pengen. Ibu-ibu, kalau kau lihat tas di mall, ya, yang salah siapa? Tas atau kita? Nggak ada yang salah. Tokonya memang jual tas, ya. Memang dia jualan. Ya, yang jadi salah itu kalau kita pengen pertama terus nggak punya duit, maksa, itu salah. Kalau punya duit cash silakan beli aja. Yang penting memang berlebihan dan sudah banyak Ya, banyak orang saudara pelit. Tapi bagi diri sendiri terus itu dipuasin hawa nafsu. Maaf ya, saya nggak pernah bangga lihat orang pakai tas Hermes. Ya, biasanya orang-orang begitu menaburnya $20. Maaf. Saya ngomong begini saudara. Ya, bukan karena saya pengen saudara kasih uang sama saya. Ya, saya melihat bagaimana Tuhan memberkati kami. Dari kami menabur. Saudara, hari ini Tuhan berkati kami begitu luar biasa. Saya beli tas-tas begitu bisa, sangat bisa. Tapi enggak. Kenapa saudara? Karena orang di luar sana, hamba-hamba Tuhan di desa itu, mereka, ya saya pernah tuh di WA ibu-ibu, Bu Debi pergi ke toko Elvia di Plaza Senayan, ibu ambil sepatu hadiah ulang tahun dari saya. Oh iya Bu, makasih ya, saya datanglah ke sana. Antri yang mau beli. Saya cuma ngomong sama penjaganya, saya nih bawa titipan dari ibu ini. Oh ya mari Bu, silakan masuk. Dilihatin semua orang, member pasti nih. Karena semua ngantri, saya masuk. Padahal saya baru kali itu juga masuk ke situ. Tapi karena saya bawa nama ibu itu langsung suruh masuk. Sampai di sana, oh ini ya titipannya ibu, iya nih Bu, coba dicoba sepatunya. Waktu saya nyoba sepatunya, saya lihat ada tas di situ saudara. Saya tanya, Mas tasnya berapa? 65 juta. Lalu tiba-tiba jiwa hedon saya berteriak. Belilah, bisa banget saya beli, bisa. Saya punya uang, bisa. Saya bilang, iyalah. Ya, lalu roh itu bilang, bisalah kan kamu juga sudah menabur banyak bangun gereja di desa, bisalah sekali-sekali lah buat dirimu. Ya, saya sudah ambil kartu mau saya gesek, tiba-tiba Roh Kudus ngomong, itu di desa jadi satu pastori. Saya jengkel saudara, saya jengkel jujur. Saya bilang Tuhan kan yo baru kali ini juga Tuhan jadi satu pastori, nggak jadi saudara. Akhirnya saya bilang Mas balikin, nggak jadi, saya ambil sepatunya aja. Saudara. Nggak gampang loh kalau kita mau hidup bagi kepentingan Tuhan. Ketika lihat tas ibu-ibu ya, tas itu kan dari dulu di situ toh. Kita juga ke mall ya biasa lah ya, namanya orang mau pengen cari hiburan. Yang jadi salah itu bukan tasnya. Ketika kita lihat tas, lalu pulang ke rumah, lalu kita bawa masuk ke
otak, lalu nggak bisa tidur. Loh, saya kemarin di Indonesia, teman saya bilang, Bu, saya mau bawa teman saya ketemu ibu, stres, kasihan banget sampai mukanya tua, Bu. Ya udah, yuk kita ketemulah di satu hotel. Ibu ada masalah apa? Ibunya itu datang mukanya, kenapa, Bu? Ibu ada masalah apa? Cerita sama saya mumpung saya ada di sini. Jadi begini, Bu, saya tuh stres sudah berbulan-bulan ini. Kenapa? Saya tuh pesan tas Hermes Himalaya, nggak dapat barangnya, Bu. Saya tuh, Bu, tolong langsung ke ceritanya. Iya, saya stres karena nggak dapat barang. Itu kalau ada kolam baptisan tuh hari itu juga saya cemplungin ibu itu. Saya rendam 20 menit di situ, saudara. Biar dia buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Saya bilang, jadi ibu stres ini karena ndak bisa beli tas Hermes yang Himalaya itu. Iya, Bu, teman-teman saya semua sudah make. Saya sudah titip uang tapi ndak ada barang. Gila ndak? Saya bilang, memang ibu sakit jiwa memang. Ibu kayaknya harus minum obat penenang. Ibu nggak ada lagi masalah yang lebih berat, Ibu. Gila ndak orang-orang begini, saudara? Memang sakit jiwa. Jangan kau biarkan ya dirimu diperbudak ya sama hal-hal duniawi yang begitu, saudara. Ya, bukan tasnya yang salah, bukan Betsebanya yang salah, bukan Daud yang salah. Yang salah waktu dia biarkan itu masuk ke dalam pikiran. Daud mulai membayang-bayangkan di badannya Betseba yang cantik. Lalu dia panggil berbuah kepada kehendak. Dia panggil prajuritnya. Kamu cari tahu wanita yang mandi tadi sore jam 3, titik koordinatnya di sini. Tuh kamar mandinya. Kamu cari tahu siapa dia. Ya bagi prajurit gampang cari tahu begitu. Langsung dia pergi, dia balik. Siap raja, laporan. Apa? Sudah tahu saya. Namanya Betseba, istri prajuritmu Uria. Dan sekarang suaminya lagi pergi ke medan pertempuran. Ketika pikiran dikuasai, turun ke perasaan, berbuah kepada kehendak. Ini cara kerja dosa. Makanya kalau kau selingkuh, jangan kau tuduh setan yang bujuk kau. Kasihan setan. Ya, setan bilang kurang ajar dia ya. Lebih setan dari setan. Yang enak dia yang sial gua, kata setan. Percabulan kenajisan itu bukan setan, itu daging. Amin. Galatia 5 berkata, perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, itu daging. Lalu ketika akhirnya Daud dapat informasi, dia biarin terus ini bekerja. Panggil dia ke istanaku, bisa nggak? Ya bisa lah. Betseba dijemput, raja mau ketemu kamu. Ya, kenapa? Nggak tahu. Datanglah Betseba ke istana, tidur dengan Daud. Baru sekali tidur, hamil. Itulah cara kerja dosa. Begitu hamil ngomong ke Daud, aku hamil. Daud mulai sakit jiwa. Waktu pikiran perasaanmu terganggu, kau lagi sakit jiwa. Sakit jiwa itu bukan gila lari-lari di jalan, itu korslet. Sakit jiwa itu kau mulai terganggu sesuatu yang bukan dari Tuhan. Dosa mengintimidasi pikiranmu, turun ke perasaanmu, berbuah kepada kehendakmu. Akhirnya Daud bilang, panggil, tidur. Sekali tidur hamil. Daud, aku hamil. Bingung. Orang kalau sudah melakukan satu dosa, dia akan berusaha membuat 1000 dosa untuk menutupi satu dosa itu. Makanya Alkitab bilang, berbahagialah orang yang mengakui dosanya dan meninggalkannya. Tapi terkutuklah orang yang terus menyembunyikan dosa dan hidup di dalamnya. Sekaya apapun saudara, kalau engkau hidup dalam dosa, tidak bahagia hidupmu. Semiskin apapun engkau, ketika engkau hidup dalam kebenaran, bahagia hidupmu. Tidak ada amin loh. Amin saudara. Karena kekudusan yang membuat hidup ini bahagia. Lalu akhirnya Daud bingung cari cara, sakit jiwa. Panggil Uria pulang dari medan pertempuran. Pulanglah Uria. Uria, kamu kan sudah berperang. Pulang gih, tidur sama istrimu. Supaya kalau nanti ketahuan hamil, semua berpikir anaknya Uria.
Tapi Uria adalah seorang prajurit yang sangat berintegritas. Kalau kita bicara tentang integritas, orang yang paling berintegritas itu Uria. Bayangkan berbulan-bulan di medan pertempuran, dipanggil raja, suruh pulang tidur. Saudara bulan-bulan kerja, suruh pulang tidur gak? Haleluya 12 kali. Ya, mujizat ini. Tapi Uria berkata kepada Raja Daud, demi tabut Allah yang sedang berada di medan pertempuran, demi teman-temanku para prajurit yang sedang mempertaruhkan nyawa mereka di medan pertempuran, dan demi tahta kerajaanmu Raja, aku tidak akan mungkin pulang bersenang-senang dengan istriku sementara tabut Allah itu di medan pertempuran. Wow, Daud bingung. Bagaimana caranya ya? Hari pertama Uria gak mau pulang ke rumahnya. Dia tidur di pintu kerajaannya Daud dengan para penjaga. Daud bingung, saudara, bagaimana ya? Ya udah, panggil lagi makan bersama. Uria minum wine-nya raja. Ini wine kerajaan, sangat-sangat enak. Dengan harapan kalau Uria mabok, maka integritasnya hilang. Kan banyak bapak-bapak kalau sudah mabok hilang integritas toh. Akhirnya dikasih minum lah Uria, mabuk. Lalu Daud bilang, pulang kau tidur dengan istrimu. Memang orang yang berintegritas biar mabuk tetap berintegritas, saudara. Dia bilang gini, ndak, demi Tuhan yang hidup, demi tabut Allah yang ada di medan pertempuran, demi tahta kerajaanmu, dan demi teman-temanku yang lagi berperang mempertaruhkan nyawa, aku tidak mungkin pulang bersama dengan istriku bersenang-senang, tapi yang lain sedang ada di dalam pertempuran. Mabuk pun tidur di depan pintu raja. Daud bingung. Perhatikan saudara, ketika Daud mengalami stres yang dari Tuhan, mau dibunuh Saul, dia punya kesempatan 2 kali membunuh Saul, tapi dia tidak melakukan. Tapi ketika dia mengalami stres karena dosa, maka timbullah niat untuk membunuh. Dia bingung bagaimana caranya melepaskan diri dari Uria. Dia tulis surat, Yoab, panglima perangku. Sesampainya Uria di tempat peperangan, tempatkan Uria di pertempuran yang paling sengit, taruh dia di barisan yang paling depan. Lalu Raja Daud melipat surat itu, Uria tolong bawa surat ini kepada Yoab panglima perangku. Dasar Uria berintegritas, dia gak pengen tahu. Coba kalau dia gak berintegritas, di jalan dia buka surat itu, ini surat pembunuhanku ini. Dia bawa surat kematiannya. Dia sampaikan surat itu kepada Yoab. Dan benar, ketika ada pertempuran paling sengit, Yoab berkata, Uria, engkau berdiri di barisan paling depan. Padahal Uria bukan pasukan terdepan. Maka ketika anak panah musuh menyerang, Uria pertama kali yang mati. Lalu Yoab mengirim pesan kepada Daud, sudah Raja, Uria mati dan gugur di medan pertempuran karena aku menaruh dia sesuai perintah raja di barisan paling depan. Daud tarik napas. Lega, masalah selesai. Tapi apakah itu selesai di mata Tuhan? Engkau bisa munafik menutupi dosamu di mata manusia, tapi tidak di mata Tuhan. Saudara, nama Yesus nama yang berkuasa. Dia tidak ingin kita datang di gereja dengan dosa-dosa kemunafikan. Karena setan bisa lihat hidupmu. Dan dia menertawakanmu di hadapan Tuhan. Jangan bikin malu Tuhan di hadapan setan. Tapi mari bikin malu setan di hadapan Tuhan. Karena kita mau hidup menuruti kebenaran dan kekudusan Tuhan. Amin. Singkat cerita, ketika Uria mati, terdengarlah kabar bahwa Betseba hamil. Daud tampil sebagai pahlawan yang menikahi istri prajurit yang sedang hamil ketika suaminya mati di medan pertempuran. Itu adalah seorang laki-laki yang terhormat. Daud sudah melakukan dosa,
tapi masih dipuji-puji. Hello saudara, ndak usah pencitraan. Ya, dipuji Daud, luar biasa raja kita. Suaminya Betseba mati, meninggalkan istri yang sedang hamil. Dan dia mau menikahi istri prajuritnya yang sedang dalam keadaan hamil. Padahal memang itu anaknya Daud. Menerima pujian, melakukan dosa. Tuhan itu melihat hidup kita saudara. Ya, akhirnya apa? Lihat dosa Daud saudara. Kita buka 2 Samuel pasal yang ke-12. Ketika selesai menikah, Daud sedang enak-enaknya menikmati kehidupan. Lalu datanglah Nabi Natan. 2 Samuel pasal 12. Natan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain itu miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, hanya selain dari 1 anak domba betina yang kecil yang dia beli ya dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar bersama-sama dengan anak-anaknya makan. Dari singkat cerita dikatakan di sana, jadi Natan bilang begini, orang kaya ini satu kali kedatangan tamu, dia kan punya banyak kambing domba toh, tapi dia tidak mau menyembelih kambing domba yang dia punya. Dia ambil punyanya si miskin yang cuma 1 ekor itu toh. Lalu dia sembelih, dia makan ramai-ramai dengan tamu-tamunya. Dan apa yang terjadi ketika mendengar hal itu? Ayat 5 berkata, lalu Daud menjadi sangat marah kepada orang itu. Dan dia berkata kepada Natan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena itu ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu. Dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Dia bisa pilih perempuan mana yang mau dia nikahi karena dia raja. Tapi kenapa engkau mengambil istri Uria yang cuma 1 itu? Dan ayat yang ke-9 lihat, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan tewas dengan pedang, dan istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Saudara, Daud pikir apa yang dia lakukan sudah selesai. Cuci tangan, semuanya beres. Jangan engkau simpan dosa, saudara. Tuhan ingatkan hari ini, ada orang-orang yang masih terikat dengan belenggu. Dan kalau engkau terikat dengan belenggu, entah itu dari masa lalu, dari manapun, kau tidak akan pernah bisa berbahagia hidupmu. Akui itu di hadapan Tuhan, di hadapan sesamamu, ya, atau di hadapan hamba Tuhan. Tapi jangan kau simpan sendiri, karena itu akan menekan jiwamu. Dan ini penghukumannya. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku, menghina Tuhan. Orang yang menyembunyikan dosa dan pelanggarannya itu menghina Tuhan. Kau pikir Tuhan tidak tahu apa yang kau lakukan? Halo bapak-bapak? Halo ibu-ibu juga? Sekarang saya kalau khotbah begini harus saya tambah ibu-ibu, karena kalau enggak bapak-bapak marah sama saya. Ibu tuh kalau khotbah nyerangnya bapak-bapak terus. Banyak juga ibu-ibu yang selingkuh. Ya. Oh iya, jadi ibu-ibu juga. Semua yang kita lakukan itu tidak akan Tuhan tutup. Dosa Daud yang pertama itu adalah apa? Ketamakan. Dia sudah punya banyak. Orang itu selalu tidak merasa cukup, karena gak merasa cukup bagi dirinya, sehingga dia itu rela membunuh, rela mengkhianati sesamanya, bahkan rela menghancurkan orang lain karena dosa ketamakan.
Saya mau tanya saudara, saudara dapat gaji 1.000 cukup nggak? Gaji 2.000 cukup? Gaji 3.000 cukup? Gaji 4.000 cukup? 5.000 gaji cukup? Enggak. 20.000 cukup? Enggak, karena rumah saya tambah besar Bu, mobil saya tambah bagus. Ya, kalau mau tunggu kita cukup itu kapan saudara? Maka banyak orang beralasan, aku aja belum cukup, bagaimana aku mau menabur, aku aja belum cukup. Saudara, mari kita berdoa supaya dosa ketamakan itu tidak ada dalam hidup kita. Hanya karena ketamakan, Daud ingin memperoleh istri Uria, padahal dia punya banyak yang cantik, bahkan dia bisa pilih yang lebih cantik. Ya, dan yang luar biasa, karena tekanan stres yang dialami Daud itu berasal dari dosa, dia rela membunuh loh. Kita kemarin mendengar berita di Indonesia ada satu keluarga bunuh diri saudara. 4 orang, suami, istri, dan 2 orang anak. Anaknya ini gak mau bunuh diri, udah umur belasan tahun. Dipaksa sama orang tuanya, tangannya diikat berdua. Mama papanya lompat dari apartemen lantai 10, meninggal, hancur sampai di bawah. Kenapa? Karena terjerat utang online. Ya saudara, dosa itu akan membawa kebinasaan. Kita sangat prihatin dengan apa yang terjadi. Tapi tanpa Tuhan jiwa kita ini rapuh. Makanya jangan terjebak dengan hal-hal yang seperti itu saudara. Mari kita mulai mencukupkan jiwa kita dengan Tuhan. Kita isi firman Tuhan. Kita lihat saudara, ketika itu akhirnya Daud mendapat kutukan dari Tuhan. Tuhan bilang berkata begini ayat 11. Beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Pertama kutukan Daud, keluarganya akan terus saling berperang, malapetaka demi malapetaka tidak akan pernah berhenti. Itu kutuk dari Tuhan. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Tuhan bilang apa? Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Kamu telah berdosa secara tersembunyi. Tetapi aku akan membalaskan itu semua kepadamu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati, diampuni sama Tuhan. Tapi akibat dosa ada saudara dan harus ditanggung. Walau demikian, karena engkau telah melakukan perbuatan ini, engkau telah sangat menista Tuhan. Seringkali kita tidak sadar, perbuatan dosa yang kita lakukan itu kita menista Tuhan. Kenapa? Karena kita pikir Tuhan tuh tidak lihat. Kita pikir Tuhan tuh tidak tahu perbuatan kita. Engkau menista Tuhan. Makanya kita perlu hidup dengan roh takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan tahu dimanapun dia berada, di situ ada CCTV-nya Tuhan. Ingat loh saudara, jangan kau nista Tuhan dengan engkau menyembunyikan dosamu. Ya, itu akan membawa kutuk bagi anak cucumu. Terjadi malapetaka demi malapetaka. Kemudian saudara, ya dia bilang, Tuhan di sana Natan bilang, karena dengan perbuatan ini engkau telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati, anak yang dikandung oleh Betseba. Kemudian pergilah Natan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria itu bagi Daud sehingga sakit saudara. Ya, dan bahkan kita tahu akhirnya anak itu mati. Daud sempat mengalami stres yang begitu luar biasa. Waktu dia tahu anak itu mau mati, dia pakai kain kabung. Dia buka baju pakai kain putih, dia berpuasa. Ya, dia tidak makan dan minum, dia merendahkan diri di kaki Tuhan, meminta agar anak itu tidak mati. Tapi pada akhirnya anak itu mati saudara. Tapi kita mau lihat apa yang Daud lakukan saudara ketika dia mengalami stres yang luar biasa. Kita harus melihat ini agar hidup kita juga boleh diselamatkan Tuhan. Buka Mazmur 51. Mazmur 51, firman Tuhan berkata di sana, saudara baca ayat yang pertama, pengakuan dosa, judul perikopnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika apa? Nabi Natan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Jadi ini yang Daud lakukan. Dia menuliskan Mazmur ini ketika dalam perenungannya. Ayat berikutnya dikatakan,
Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Tidak ada yang bisa hidup damai sejahtera dengan menyimpan dosa, karena hati nuranimu akan menegur engkau. Daud bilang, aku sadar akan pelanggaranku dan aku bergumul. Dia bergumul tapi tidak bisa. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanak dalam dosa dan dikandung di ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan apa? Kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Saudara, kenapa kita perlu menjaga kebenaran di dalam batin? Yang terpenting adalah batin kita nih loh. Orang mau ngomong apapun, ingat yang Tuhan lihat adalah batin kita. Nggak usah peduli kalau saudara difitnah orang, saudara dicerca orang. Nggak usah peduli, pastikan hati dan batinmu bersih di hadapan Tuhan. Nggak usah peduli orang mau ngatain A, B, C, D. Bilang, Tuhan jagai hatiku. Makanya nggak usah juga terlalu dengar omongan-omongan yang nggak penting ya. Saya tadi pagi ngomong, ada orang, Bu Debbie saya dengar cerita tentang ibu. Cerita bagus atau buruk? Buruk Bu, apa ceritanya? Sambil ngopi yuk, panjang. Saya bilang, ya saya gak ada waktu mendengarkan cerita buruk tentang saya. Mending waktunya saya pakai buat syuting, hidup saya berdampak bagi banyak orang, saya memberkati orang. Ya, kalau dengar cerita gitu, gak mau saya. Ya, kamu itu kan kenal saya. Kalau kamu percaya silakan, nggak percaya ya simpan aja. Makanya saudara, ya kita nggak bisa jaga mulut orang. Yang kita bisa jaga adalah hati kita. Amin. Kita nggak bisa larang mulut orang mau ngomong apa. Makanya tadi pagi saya bilang, Tuhan cuma kasih kita 2 tangan buat tutup kuping kanan dan kiri. Kalau tangan 3, 1 buat tampar mulut orang. Tapi karena tangannya 2, jadi kita nggak bisa nampar, ya tutup telinga aja, tata hatimu, sebab Tuhan berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku Tuhan daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir, basuhlah aku menjadi putih kembali. Saudara, dan ayat yang ke-8 dia bilang, ayat 10, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan ini bersorak kembali. Orang tuh kalau stres tertekan karena dosa, sampai tulang-tulang ngilu. Makanya jangan coba-coba simpan dosa, hidup dalam kekudusan. Apa artinya kekayaan kalau engkau hidup dalam dosa, saudara? Kekayaan tuh bukan menjadi tujuan hidup kita, tapi damai sejahtera dan sukacita. Itu yang Tuhan berikan buat kita, amin. Jadi hari ini kita tinggalkan semua kemunafikan. Kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Biar Roh Kudus yang mengikuti hidup kita, amin. Supaya di kerajaan Allah kita berdampak. Di kerajaan setan pun kita berdampak, karena kita menggetarkan kerajaan setan. Orang yang berdiri dalam kebenaran, engkau punya kuasa, saudara. Dan perkataanmu akan melepaskan, supaya anakmu berbahagia, istrimu dan anak cucu keturunanmu juga akan diberkati oleh Tuhan.